Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya cukup jelas nggih, Bu Rina? Oh iya, oke. Matur nuwun. Ya, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat. Mudah-mudahan Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian yang hadir di sini selalu dalam kondisi yang baik, gitu ya. Saya ini kebagian yang terakhir tadi sudah banyak hal disampaikan sejak dari openingnya Pak Anwar, kemudian Dr. Ova juga hal-hal yang sifatnya rasional atau background-nya sudah disampaikan, kemudian Dr. Ida juga sudah cukup komprehensif ya dengan berbagai data, dan barusan Mbak Elga juga sharing dari sisi sosial emosional, support psikologis untuk anak-anak menyambut pembukaan kembali sekolah gitu. Mungkin kali ini saya akan lebih banyak menyoroti dari sisi pembelajarannya gitu. Jadi mungkin persiapan dari pihak lembaga pendidikan baik formal maupun non formal yang mungkin ada beberapa hal yang kita bisa sharing, harapannya kita bisa lebih siap dengan tadi tetap memperhatikan rambu-rambu dan juga um, mengantisipasi berbagai resiko gitu. Oke, saya share screen. Hmm, apakah sudah tampak, Bu Rina? Nyon sewu. Jelas, monggo slideshow. Ya. Ya. Oke, jadi yang akan saya sampaikan memang secara khusus terkait dengan kesiapan penyelenggaraan pembelajaran. Ini kurang lebih apa yang akan saya sampaikan. Mungkin sekedar awalan aja apa yang berubah terkait pendidikan selama pandemi ini, kemudian lebih spesifik dengan proses pembelajarannya. Kemudian saya akan menggarisbawahi ekosistem pendidikan. Jadi ternyata walaupun penyelenggara utamanya sekolah, tapi yang namanya pendidikan ini adalah hajat bersama gitu ya. Jadi nanti apa saja komponennya dan bagaimana kolaborasi dan kemitraan itu bisa dilakukan gitu. Kemudian yang terakhir adalah ya bicara dengan kenormalan baru, new normal atau apapun istilah yang dipakai, pada dasarnya kita mencoba embrace ya atau menyambut, membiasakan keberagaman dan fleksibilitas. Ini mungkin salah satu hal yang dari sisi pembelajaran tadi sudah ada kode gitu ya sempat disampaikan oleh Dr. Ida tadi terkait inovasi gitu. Mudah-mudahan nanti juga ada sharing tentang praktek baik yang sudah dilakukan di beberapa instansi pendidikan gitu ya. Mudah-mudahan bisa menjadi penyemangat gitu jadi untuk penyelenggaraan pendidikan. Oke, baik. Nah ini mungkin tadi secara global sudah banyak disampaikan terkait COVID karena memang isu utamanya adalah kesehatan yang berdampak kemana-mana gitu ya. Dari sisi pendidikan mungkin saya lebih menggarisbawahi terkait adanya disrupsi, yaitu perubahan yang sangat cepat dan mendadak gitu ya, tapi dampaknya begitu signifikan karena ada hal yang hilang atau tergantikan dari tatanan yang biasanya. Yang paling terasa memang adalah ketika kita tidak bisa melakukan pembelajaran tatap muka, yang itu sudah artinya selama ini kita melihat yang namanya belajar, namanya sekolah, itu sudah teridentikan dengan seperti itu. Jadi di awal-awal masa pandemi itu dan sekarang udah berjalan hampir udah setahun lebih ya, itu chaos di awal ya mungkin banyak pihak bingung dan lain sebagainya. Sekarang udah mulai beberapa hal settle gitu, udah mulai ini tapi ketika diwacanakan untuk mencoba dibuka lagi apa yang kira-kira perlu kita perhatikan gitu dalam pembelajarannya. Nah, terkait disrupsi ini ada dua hal utama dan ini nanti berpengaruh terhadap bagaimana kita memahami proses belajar. Yang jelas ada ketidakpastian gitu ya, uncertain. Kita tidak tahu kapan persisnya dan bagaimana berakhirnya. Artinya ketika wacana pembelajaran tatap muka mulai
bahas gitu. Itu konteksnya juga tidak seperti kembali ke kelas seperti sebelum pandemi karena ada banyak hal yang berubah seperti itu. Nah, tapi sebenarnya di luar konteks pandemi dari berbagai kajian pendidikan sebenarnya uncertain ini juga sebenarnya karakter intrinsik dalam sebuah proses belajar. Mungkin nanti kita bahas lebih jauh ketika udah sampai di learning prosesnya. Yang karakter kedua adalah unpredictable, susah diduga gitu ya. Karena apa? Banyak hal itu banyak perubahan terjadi mendadak dan yang datang itu tadi sangat dinamis ya, tadi disampaikan Dr. Ova ya, bahwa ketika sebenarnya banyak kebijakan itu pengennya evidence based, tapi evidence-nya itu bergerak terus gitu, sangat dinamis. Jadi akhirnya itu kita sangat diajak untuk bersahabat dengan ketidakpastian ini. Oke, selanjutnya lebih spesifik terkait dengan pembelajaran. Ini beberapa hal yang problematik. Artinya ketika kita sangat terbiasa dengan tatap muka, kemudian pandemik membuat kita tidak bisa melakukannya. Ada beberapa hal yang membuat itu jadi salah satu kenapa belajar selama pandemik ini jadi problematik begitu ya. Yang pertama, kita sangat terbiasa dengan orientasi belajar yang istilahnya content based ya. Jadi fokus di penguasaan dan penyampaian materi gitu. Jadi ketika bicara kurikulum gitu, pemahaman yang umum adalah kurikulum itu seperti kewajiban materi yang harus tersampaikan. Ketika tatap muka aja kadang nggak selesai gitu atau apapun kendalanya, apalagi ketika guru nggak bisa ketemu murid di kelas gitu. Itu selalu hal utama yang sering disampaikan. Sehingga kurang tergali konteks kondisi, apalagi sampai hal individual yang barusan dibahas Mbak Elga ya, ketika kebutuhan psikologis dan kondisi personal anak ini kurang digali. Termasuk proses pembelajarannya, kita sangat terfokus ke pengalaman objektif, jadi hal-hal yang sifatnya informasi, faktual gitu, jadi kurang menyentuh pengalaman personal gitu. Kemudian yang kedua cenderung preskriptif atau jadi semua bagus memang pembelajaran itu memang harus direncanakan gitu ya, prosedural dan cuman memang kadang pelaksananya terlalu kaku dalam hal pentahapannya semua harus terlaksana, kemudian harus sesuai dengan jadi fleksibilitasnya berkurang. Nah ini dampaknya adalah ketika terjadi hal luar biasa seperti pandemik ini, banyak pihak yang kurang siap gitu. Ketika, aduh ini belum sempat praktikum ini gimana anak pahamnya, kemudian ketika gimana saya bisa tahu anak memahami ini, akhirnya dikasih tugas yang banyak gitu. Jadi itu yang menjadi pembelajaran selama pandemik ini problematik. Kemudian uniformity, kita terbiasa dengan keseragaman, artinya ketika kita murid sekelas ya kita proses belajarnya bareng di kelas dengan materi yang sama, dengan metode cara belajar yang sama, harapannya anak menguasai konten yang sama, dan ketika penilaian ya mereka menguasai kompetensi yang sama, seperti itu. Jadi ketika tidak bisa bareng-bareng di kelas lagi, ketika guru harus mengadres atau mencoba memfasilitasi kebutuhan tiap anak yang berbeda, ini jadi burden, jadi tambah beban untuk gurunya. Kemudian, nah ini terkait penilaian ini juga yang paling ini ya, karena kita ketika ngomongin penilaian pembelajaran, kadang sering tersempitkan maknanya dengan tes atau ulangan gitu ya. Kemudian yang namanya belajar itu dinilai completeness-nya, bahwa yang namanya berhasil ketika belajar itu ya ketika dianggap belajar ketika berhasil gitu, bahwa ketika mungkin hasil penilaiannya kurang bagus dianggap masih nah ini entah kurang belajar atau apa. Dan ada isu menarik ketika beberapa teman guru berbagi itu, ada isu, tapi ini juga nanti aspek psikologis lagi gitu, ketika ada isu trust, ketika bagus nilainya beberapa pendidik itu melakukan ini bikin sendiri atau dibuatin gitu karena di rumah. Nah itu nanti mungkin akan lebih menarik lagi. Dan pandemik ini memang
ada keterbatasan ruang untuk memberikan umpan balik gitu ya. Jadi cenderung ya udah dikumpulkan, guru mungkin tick mark aja gitu, udah selesai gitu. Jadi kemudian juga seringkali penilaian ini agak segmented, terpisah antara sikap, pengetahuan, dan keterampilan gitu. Atau mungkin segmented dari sisi pembelajaran gitu, mata pelajaran. Padahal sebenarnya juga mungkin pembelajaran integratif itu bisa jadi salah satu alternatif yang relevan seperti itu. Nah, ini di akhir tahun ajaran kemarin ada survei dari kementerian memang terkait, dan waktu itu memang mungkin belum ada satu semester ya berjalan, semuanya masih proses transisi tadi istilahnya dari pembelajaran klasikal ke ini, kendalanya berbeda gitu. Mungkin kalau survei yang dilakukan sekarang hasilnya mungkin gambarannya berbeda, isunya yang muncul juga berbeda lagi. Nah, sebenarnya pembelajaran selama pandemi ini, kalau tadi kita bicara kendala, kesulitan, berbagai masalah, sebenarnya juga banyak hal. Kalau tadi istilahnya Dr. Ova dan Dr. Ida adalah blessing in disguise gitu. Sebenarnya banyak peluang yang muncul, terutama terkait dengan adaptasi dan inovasi. Jadi hal yang paling fundamental atau mendasar adalah ini kesempatan kita untuk bersama-sama meninjau ulang makna belajar. Apa sih sebenarnya belajar itu? Gitu. Dan berkali-kali ditekankan bahwa untuk konteks pandemik ini, golden rule-nya utama adalah well-being. Yang pertama adalah safety ya, keamanan dan keselamatan semua pihak. Jadi ini yang saya sering share ke guru-guru bahwa helping profession seperti guru, dokter, konselor, seringkali karena kita memberikan servis atau pelayanan ke pihak lain, kadang kita fokus well-being-nya ke yang kita layani gitu. Sementara juga kita pun untuk bisa melayani dengan baik harus menjaga well-being diri. Jadi mohon Bapak Ibu guru, pendidik yang hadir di sini perlu sangat menjaga well-being diri. Kemudian ada kesempatan untuk mengeksplorasi berbagai strategi pembelajaran, metode, banyak sekali, guru kita sangat kreatif. Saya tidak perlu mendetailkan ini. Kemudian, nah ini yang ketiga, cukup menarik untuk melonggarkan kekakuan makna kualitas. Belajar, kualitas pendidikan. Karena seringkali kualitas ini kan ukurannya akuntabilitas dengan ketercapaian standar-standar itu. Betul, standar itu diperlukan untuk menjamin kualitas, tapi pencapaiannya itu sebenarnya sangat-sangat bisa lentur gitu. Jadi di awal pandemi kita juga melihat sebagaimana berbagai penelitian yang sangat dinamis, kebijakan pendidikan juga belum pernah sedinamis itu perubahan gitu ya. Kemarin dalam setahun pun respon pemerintah baik di pusat apalagi di lokal di daerah banyak sekali, dan artinya di awal pemerintah sangat menekankan untuk ada istilah relaksasi kurikulum sampai seperti itu, bahwa ini bukan untuk menyelesaikan semua materi tapi fokus di core kompetensi yang paling inti saja, tidak harus banyak materinya, mana yang paling relevan, mana yang paling dibutuhkan anak untuk, terutama untuk menjaga well-being itu sendiri. Jangan sampai proses pendidikan ini malah jadi stresor yang tadi disampaikan Mbak Elga gitu ya. Mestinya kita memberi support psikologis, jangan malah menambahkan beban begitu. Kemudian fokus pada pemanaan, jadi hal yang bermakna. Kemudian ada dimensi etis yang ini kadang mungkin ketika kondisi biasa-biasa saja, tidak pandemik misalnya, jarang jadi perhatian, termasuk di dalamnya kesetaraan, suara anak, karena sekarang ini mestinya kita sangat bisa individualize learning gitu ya, sesuai kebutuhan dan kondisi anak, yang dulunya seringkali agak abai gitu ya, karena ya for the sake of kurikulum atau apapun yang dianggap sebagai tuntutan eksternal seperti itu. Jadi ini beberapa kesempatan yang, nah ini sedikit konseptual, katakanlah ada satu pandangan tentang ya kalau teorinya namanya teori ekologi ini sebenarnya untuk membantu kita memahami bagaimana proses pembelajaran ini seperti yang saya sampaikan tadi adalah hajat bersama, gotong royong kalau yang sedang digaungkan bersama di Kementerian Pendidikannya, bahwa kalau kita lihat dari anak di lingkaran terkecil,
kita lihat banyak sekali lapisan sistem yang mempengaruhi proses mereka bertumbuh, berkembang, termasuk juga mengembangkan kompetensinya. Dan lingkaran paling terdekat, paling pertama ya di mikrosistemnya ini termasuk keluarga dan sekolah. Yang interaksi antar mikrosistem ini nanti juga berpengaruh gitu ya, bahwa kerjasama orang tua dan sekolah, komunikasi yang baik itu sangat membantu proses tidak hanya belajar secara akademik tapi juga support sosial emosional psikologisnya gitu. Nah, kemudian lebih luas lagi, letak kebijakan katakanlah itu sebenarnya ada di ekosistem ini, ketika baik kebijakan di level dinas, ke pendidikan, dan dinas sekarang kalau terkait pembelajaran tidak hanya dinas pendidikan, karena ada dinas kesehatan juga yang kemudian kanwil agama karena ada sekolah di bawah Kementerian Agama seperti itu. Jadi banyak pihak semakin kelihatan dengan pandemik ini bahwa memang ini yang namanya pendidikan itu it takes a village to raise children katanya gitu kan, dan ini benar-benar. Nah ini memang Nah pandemik ini di luarnya karena dia yang istilahnya payung paling besarnya karena itu adalah kondisi global. Sebagaimana mungkin kalau di masa lalu ada perang, ada semacamnya, itulah yang mungkin dimaksud dengan kronosistem. Dan sistem ini sebenarnya juga relevan dengan kalau ini dari Bronfenbrenner ada, kalau dari Ki Hajar juga ada trisentra pendidikan, walaupun kalau beliau lebih blended gitu ya, lebih terintegrasi antara peranan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Yang intinya yang namanya pendidikan itu adalah kerja bersama gitu, kolaborasi, dan semua itu merupakan dukungan untuk mencapai kompetensi, tapi di saat yang bersamaan juga well-being mereka terjaga gitu. Nah, ini garis besar saja, tadi sudah disampaikan kebijakan ini di tahun kemarin ada rambu-rambu bahwa yang lebih terakhir ini terkait panduan ketika sudah mulai ada kode diperbolehkan tapi tidak diwajibkan seperti itu. Kemudian bahwa assessment tadi atau pengukuran risiko itu ada di level pemerintah daerah gitu, karena setiap daerah kondisi sebaran COVID dan semacamnya itu berbeda-beda. Kemudian saya lebih menyoroti lagi micro policy, jadi kebijakan yang sebenarnya di level paling unit terkecil, jadi di sekolah. Bahkan di sekolah pun sangat bisa menyusun kebijakan yang relevan dengan konteksnya. Dan keputusan terakhir juga artinya di keluarga atau orang tua. Artinya misalnya pun sekolah bersama komite sepakat untuk memulai secara bertahap dengan berbagai protokol dimulai, tapi sekolah juga memberikan ruang andaikan ada keluarga atau pihak yang anak yang memang belum bisa ikut berpartisipasi karena berbagai pertimbangan, itu juga disediakan ruang dan juga ada pilihan, ada option gimana dengan anak-anak yang memang belum bisa hadir di sekolah secara tatap muka. Kemudian makanya ada fasilitas pilihan untuk berbagai kebutuhan siswa. Nah, ini ada beberapa hal yang tadi saya sampaikan di awal bahwa pandemik ini keberagaman dan fleksibilitas adalah kunci. Yang pertama, ya 2 menit lagi, terima kasih Bu Rina. Beragam dan tidak seragam dalam banyak hal, tadi kurikulum, materi, dan sebangsanya. Adaptif, artinya kita pun siap jika setiap saat harus ada perubahan gitu ya, bukan preskriptif yang kaku gitu. Kemudian kontekstual, benar-benar sesuai kondisi di lingkungan terkecil kita gitu ya, di sekolah kita, bisa jadi bahkan di kelas, dalam satu sekolah antar kelas mungkin juga berbeda gitu, dan berfokus di kompetensi, bukan komplit. Nah, ketuntasan belajar ini memang sangat debatable gitu ya. Tuntas, apakah semua materi tuntas diberikan, atau anak ini tuntas ibarat makan itu ngunyahnya gitu ya, tuntas menyerap ilmunya gitu. Dan ini tadi beberapa pembiasaan yang juga di awal sudah disampaikan Dr. Ida. Kemudian di pendidikan, betul teknologi ini penting, tapi dia sebagai pemberdaya, bukan solusi atau penentu kebijakan pendidikan gitu ya. Kemudian pilihan, jadi dalam penyelenggaraan pendidikan ini banyak hal yang harus bersifat opsional gitu. Kemudian, nah ini juga ada
mitigasi artinya juga diantisipasi, misalnya mudah-mudahan nggak terjadi, tapi ketika mulai masuk, ketika ada outbreak, apa yang kira-kira harus dilakukan. Nah, ini mungkin saya untuk menutup ini saya sharing praktik baik ini di sebuah sekolah di Sidoarjo, Jawa Timur. Ini bagi seorang dibagi dari kawan saya bahwa di satu sekolah ini memberikan 4 pilihan penyelenggaraan. Jadi di awal pandemi sama bingungnya, tapi mulai menggali berbagai informasi dari orang tua, pendapat, usulan, akhirnya diformulasikan empat jenis penyelenggaraan di satu sekolah. Ini SD ya, SD, dan SD-nya ini SD yang SD swasta umum lah, bukan kadang kalau fasilitas yang lengkap terkesan sekolah yang mahal, nggak. Ini maksudnya yang juga cukup affordable gitu. Jadi ada pilihan homeschooling, pelaksanaannya banyak di sekolah, jadwal, sumber belajar, dan semuanya sekolah mendampingi dari sisi kurikulum dan penilaian. Ada yang lebih banyak online-nya, kemudian ada yang blended, jadi mix, dan ini ada yang flexible school schedule. Dan ini rumusannya ini, informasi dari kepala sekolahnya adalah sudah mengalami setelah kayak apa, rumusan pertama ada beberapa pilihan, dikerucutkan dengan rapat bersama orang tua dengan berbagai media yang memungkinkan, WA atau apa, jadi disepakati ini. Akhirnya jadi nanti diidentifikasi mana anak yang mengikuti program yang mana. Jadi harapannya isu learning loss itu tidak terjadi ketika diantisipasi apa yang mungkin gitu dilakukan. Nah, differentiated learning ini juga bisa di skala yang lebih kecil lagi. Dan ini nggak jauh-jauh prakteknya. Ini adalah sebuah SD Children's Center di, nggak tahu lokasinya sebenarnya masih masuk Jogja, tapi udah berbatasan Bantul gitu. Jadi di dalam kelas sendiri sebenarnya guru sangat memungkinkan untuk memfasilitasi pembelajaran yang berbeda antar anak, baik dari proses, sumber belajarnya, penugasannya, kemudian juga penilaiannya. Jadi belajar itu sangat-sangat bisa fleksibel gitu. Mungkin nanti diskusi lebih detailnya pas tanya jawab karena waktunya sudah habis. Mungkin itu dulu dari saya sebagai paparan awal. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Rina. Monggo. Ya, terima kasih Bu Ririn.